Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan ujian dengan membahas buku fikih bermadhab, dan insya Allah kita akan membaca tentang fikih ikhtilaf di catatan yang ketiga. Fikih ikhtilaf pada catatan yang ketiga yang akan kita baca adalah macam-macam ikhtilaf. Dan nanti kita akan perlihat dengan memakai jubah, dengan memakai sarung, bisa melakukannya. Tapi kalau sholatnya pakai celana, dia nggak bisa tatbik. Sebab ketika ditaruh di antara dua lutut, nanti dia akan kesulitan untuk menahan. Baik, sehingga praktek ini dulu pernah dilakukan, kemudian ditinggalkan oleh Nabi SAW. Karena ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, maka ini bukan lagi bernilai sunnah. Nah, selanjutnya, perbedaan yang sifatnya ragam, lalu kemudian disatukan dengan ijma. Perbedaan yang sifatnya ragam, kemudian disatukan dengan ijma. Ijma siapa? Ijma itu pasti setelah Nabi SAW, yaitu ijma sahabat. Dalam rangka menghindari potensi permusuhan di tengah kaum muslimin. Misalnya adalah ragam dalam bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran dengan 7 huruf. Dan 7 huruf itu adalah 7 dialek ya, yang ada di masyarakat Arab. Maka ada bacaan Al-Quran versi Quraisy, ada bacaan Al-Quran versi suku yang lain, yang mereka punya dialek yang berbeda ketika mengucapkan bahasa Arab. Sama seperti di tempat kita, bahasa Jawa itu ada banyak dialek. Ada bahasa Jawa, Jawa Timuran. Nanti agak ke barat sedikit, ada bahasa Jawa agak halus ya, daerah Ngawi, kemudian Sragen ke barat. Nanti ke barat sedikit, Solo lebih halus lagi, Jogja dan sekitarnya. Lalu ke barat lagi nanti ketemu Semu Ngapak ya. Sampai paling barat Ngapak banget. Kemudian ke barat lagi ada campuran dengan Sunda kayak Cirebon. Sehingga di situ ada dalam satu suku bahasa ternyata ada banyak dialek-dialek yang berbeda-beda. Sehingga bahasa orang sini dengan bahasa orang sana berbeda. Dan Masya Allah ya, pengelompokan bahasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bahasa dan Allah kehendaki dia mengelompok di beberapa titik. Begitu kita sampai di Bojonegoro, maka bahasanya mirip dengan orang Cepu, bahasanya mirip dengan orang Blora, mirip juga dengan orang Ngawi. Mirip ya, dengan orang Nganjuk itu mirip. Agak ke timur lagi, nanti ketemu Lamongan, mirip dengan Surabaya, Gresik. Nanti mungkin ke timur lagi akan ada bedanya dengan di beberapa titik ada Bondowoso ya. Kemudian situ Bondo, Banyuwangi. Seperti itulah bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur bahasa hamba. Padahal semuanya bahasa Jawa. Cuman bahasa Jawa yang dialeknya berbeda-beda. Nah, dulu masyarakat Arab juga seperti itu. Ada bahasa Quraisy, ada bahasa Arab Yaman, mungkin nanti di daerah yang lain beda lagi. Sehingga ada banyak dialek. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 7 bahasa, artinya 7 dialek. Maka saat Al-Quran itu diturunkan di zaman Nabi SAW, ada khilaf tanawu. Sampai pernah terjadi antara Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan salah satu sahabat yang lain, di mana sahabat ini membaca Al-Quran tidak sebagaimana bacaan Umar. Akhirnya Umar menggandeng sahabat itu lalu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang ini membaca tidak sebagaimana engkau ajarkan kepadaku. Lalu Nabi SAW bertanya, gimana bacaan kamu? Dibacalah Al-Quran itu. Lalu kamu wahai Umar, bagaimana bacaan kamu? Lalu Umar membacanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hakadha unzil. Seperti ini dua-duanya yang pernah diturunkan. Ini benar, diturunkan kepadaku juga suaranya seperti itu, teksnya.
yang ini benar diturunkan kepadaku juga teksnya seperti itu. Hakadha unzil. Sehingga dua-duanya berbeda, namun ini dua-duanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk dalam kategori sunnah tanawwu, berbeda yang sifatnya ragam dan itu sudah disatukan, ya. Berbeda yang sifatnya ragam, punya landasan syariat, namun kemudian sudah disatukan. Disatukan di zaman siapa? Disatukan di zaman Utsman. Disatukan di zaman Utsman. Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa dan semuanya berlaku di zaman Nabi SAW. Kemudian di zaman Utsman disatukan. Dan penyatuan di masa Utsman ini atas usulan yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat yang digelari dengan sebutan sahibu sirrin Nabi SAW, pemilik rahasia Nabi SAW. Dan beliau mengetahui daftar orang munafik di Madinah. Serta beliau paling banyak bertanya kepada Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda keburukan yang akan terjadi di akhir zaman. Beliau pernah mengatakan, kana nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair. Masyarakat pada umumnya bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Sementara aku bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Makhafatan ayyudrikani. Karena saya khawatir itu akan mengenaiku. Dan dulu di buku ini pernah kita bahas ya, seputar masalah kodifikasi Al-Quran. Kemudian kita sebutkan sejarahnya secara ringkas. Yang kesimpulannya bahwa tujuan Hudzaifah mengusulkan demikian, kata Hudzaifah, adrikin nas, segera tangani masyarakat untuk Al-Quran mereka. Karena kalau tidak akan memicu terjadinya permusuhan di kalangan kaum muslimin. Karena ketika itu Hudzaifah ibnul Yaman melihat ada kejadian di Azerbaijan, ada 2 muslim yang berantem gara-gara beda bacaan Al-Quran. Padahal dua-duanya pernah diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh Utsman bin Affan itu disatukan dan beliau meminta kepada beberapa sahabat yang menulis Al-Quran, ada 3 sahabat, jika terjadi perbedaan antara bahasa A dengan bahasa B, maka satukan dengan menggunakan bahasa Quraisy, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling utama menurunkan pakai bahasa Quraisy. Baik, semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah perbedaan ragam yang masih diberlakukan. Misalnya aneka doa iftitah, aneka redaksi doa ruku', aneka bacaan i'tidal, aneka doa sujud, doa saat duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya. Ini semuanya ada banyak variasinya. Di buku tafsir salat kami sebutkan banyak sekali itu ya. Misalnya doa iftitah ada banyak redaksi, doa ruku' ada banyak redaksi. Nabi SAW mengajarkan berbagai redaksi dan kita disyariatkan membacanya secara bergantian. Contoh yang lain apa Pak? Misalnya beberapa gerakan dalam sholat. Terkadang beliau lakukan beberapa ragam ya. Kadang pakai model A, model B, dan seterusnya. Salah satu contoh ayat yang menjelaskan tentang perbedaan dalam bentuk ragam adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma itu, yaitu milik orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Dan ini terjadi pada saat peristiwa peperangan dengan Yahudi Bani Nadir. Para sahabat berbeda pendapat dalam mengambil keputusan terkait kebun Bani Nadir. Apakah boleh ditebang ataukah tidak? Di antara mereka ada yang menebang kebun kurma kampung Yahudi tersebut,
dengan tujuan Bani Nadir ini paling membanggakan kebun kurmanya. Mereka orang yang rajin bertani, kebun kurmanya bagus-bagus, dan buahnya banyak. Sehingga menjadi kebanggaan mereka. Bangga karena mereka bisa swadaya pangan. Tapi mereka ini penipu, pengkhianat, dan mau membunuh Nabi SAW diam-diam. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar Bani Nadir diusir. Nah, saat pengepungan Bani Nadir, sebagian sahabat ada yang menebang pohon kurma mereka dengan maksud agar mereka mau menyerah, sehingga kebunnya itu dirusak dengan maksud agar mereka mau menyerah. Dan ada di antara mereka yang tidak mau menebangnya. Dan ternyata semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mau ditebang maupun dibiarkan semuanya tidak berdosa. Itulah konsekuensi ikhtilaf tanawwu, di mana orang diberi pilihan, mau A silahkan, mau B silahkan. Selanjutnya adalah ikhtilaf at-tadad. Ikhtilaf at-tadad, yaitu bentuk ikhtilaf yang terjadi karena perbedaan pendekatan di tengah umat. Perbedaan pendekatan di tengah umat. Artinya perbedaan ini bukan diajarkan Nabi SAW, tetapi muncul di tengah umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai konsekuensinya, dalam perbedaan ini hanya ada satu pendapat yang benar, sementara yang lain tidak benar. Hanya ada satu pendapat yang benar, sementara yang lain tidak benar. Dengan demikian, dilihat dari nilai kebenarannya, hal-hal yang berbeda tersebut akan tampak saling bertentangan, karena yang satu benar, sedangkan yang lain salah. Yang satu benar, yang lain salah. Baik, nah berarti kita coba tuliskan secara garis besar perbedaan pendapat yang terjadi di tengah umat sebagai berikut ya. Jadi ikhtilaf itu ada dua. Ada ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf tanawwu itu semua benar. Semua pernah diajarkan. Ini ciri khas ikhtilaf tanawwu. Semua pernah diajarkan. Sehingga konsekuensinya semuanya benar. Hanya saja ikhtilaf tanawwu itu ada dua. Ada yang sudah disatukan, dan disatukan ini ada dua bentuk ya. Yang pertama, dinasakh di zaman Nabi SAW, dihapus di zaman Nabi. Dihapus di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, disatukan oleh ijma. Disatukan oleh ijma sahabat. Baik. Sehingga karena sudah disatukan, maka yang lain tidak berlaku. Yang berlaku hanya satu, yang lain tidak berlaku. Yang kedua, semua masih diberlakukan. Ada yang semua masih diberlakukan. Nah, untuk semua yang masih diberlakukan ini, silahkan untuk tetap dipertahankan, silahkan untuk tetap diberlakukan, karena tidak ada satupun yang dihilangkan. Selanjutnya adalah
ikhtilaf, ini tanawwu ya. Kemudian berikutnya adalah ikhtilaf at-tadad. At-tanawwu. Tulisan Arabnya tadi. Berikutnya adalah ikhtilaf at-tadad. Bagaimana bentuk ikhtilaf at-tadad? Tulisannya pakai dad. Ikhtilaf tadad adalah ikhtilaf yang terjadi di tengah umat. Terjadi karena, mungkin lebih tepat karena perbedaan. Karena perbedaan pendekatan di antara umat. Sehingga misalnya ormas ini menggunakan pendekatan A, ormas ini menggunakan pendekatan B, ormas ini menggunakan pendekatan C, dan seterusnya. Madzhab ini menggunakan pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C. Maka di sini sumbernya bisa jadi sama, tapi cara memahaminya beda, sehingga menimbulkan kesimpulan yang berbeda. Perbedaan pendekatan di tengah umat sehingga menghasilkan kesimpulan yang beda. Baik, ini ikhtilaf tadad. Nah, sekarang kita akan lihat ikhtilaf tadad ya. Jadi sekali lagi bahwasanya ikhtilaf tadad itu tidak semuanya diajarkan. Nabi SAW tidak mengajarkan adanya perbedaan ini. Namun beliau menyampaikan sebuah dalil, beliau menyampaikan hadis, lalu masyarakat beda dalam interpretasi. Ada yang menafsirkan dengan A, ada yang menafsirkan dengan B, dan seterusnya. Maka sebagai konsekuensinya, yang benar hanya satu. Yang benar hanya satu. Sedangkan yang lain tidak mungkin semuanya benar. Karena kalau semuanya benar, berarti kebenaran saling bertentangan. Yang benar hanya satu, dan tidak mungkin semua benar. Karena kalau semua benar bukan tadad lagi, tapi jadi tanawwu. Dan tadad kalau semua benar, ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena jika semuanya benar, maka kebenaran akan saling bertentangan. Baik, kita bisa memahami itu ya. Jadi kenapa kita tidak boleh mengatakan pokoknya semua 4 mazhab itu semuanya benar? Ini kalimat yang salah. Kalau ada orang mengatakan pendapat semua mazhab itu benar, ini kalimat yang salah. Sehingga kalau terjadi perbedaan antara mazhab A dengan mazhab B, misalnya sederhana saja ya, terkait masalah kunut. Terkait masalah kunut misalnya, kunut subuh. Yang satu mengatakan kunut subuh dianjurkan, yang satu mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Tidak mungkin kita katakan dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar berarti boleh milih, mau kunut silahkan, tidak kunut silahkan. Tapi ini tidak. Harus pilih salah satu, mau kunut atau tidak. Baik, saya mau kunut. Ketika Anda pilih kunut, maka kalau sholat subuh terus kunut. Kecuali kalau Anda bermakmum di belakang orang yang tidak kunut. Dan sebaliknya, saya pilih tidak kunut, maka setiap sholat subuh tidak kunut. Sehingga itu prinsip yang terjadi pada ikhtilaf tadad. Dan tidak mungkin dua-duanya benar. Kunut benar, tidak kunut juga benar. Karena kalau seperti ini jadinya kebenaran saling bertentangan. Itu contoh hanya dalam masalah kunut. Dan masih banyak masalah yang lain, bahkan dibukukan oleh para ulama ya, dalam banyak karya mereka yang menyebutkan ikhtilaf di antara mereka. Sekarang coba kita baca ini ya.
Dilihat dari latar belakangnya, ikhtilaf tadad ada dua. Yang pertama adalah ikhtilaf tadad yang berangkat dari semangat mengikuti kebenaran. Berangkat dari semangat mengikuti kebenaran. Tetapi salah dalam ijtihad karena berbagai sebab. Itulah ikhtilaf yang terjadi karena perbedaan ijtihad, yang sering disebut dengan ikhtilaf ijtihadiyah. Baik, sekarang istilah ini kita kenal ya. Masyarakat secara umum kadang bingung, ikhtilaf ijtihadiyah itu apa sih? Kok sering beberapa dai menyampaikan ini ikhtilaf ijtihadiyah dan seterusnya. Nah, di sini kita coba lihat, ikhtilaf ini terjadi ketika ulama berijtihad. Mereka berusaha untuk mendekatkan kasus kepada kebenaran. Namun karena mereka manusia dan bukan nabi yang maksum, maka dalam melakukan pendekatan terkadang mereka keliru. Maka di antara sekian banyak ulama, gak mungkin salah semua. Dan gak mungkin benar semua. Karena ada banyak pendapat. Misalnya ada 10 ulama. Dari 10 ulama ini, ada yang berpendapat A 3 orang. Ada yang berpendapat B 2 orang. Ada yang berpendapat C 2 orang. Ada yang berpendapat D 3 orang. Dari pendapat A, B, C, D, apakah mungkin semuanya benar? Tidak mungkin. Karena saling bertentangan nanti. Terus yang benar gimana? Yang benar salah satu. Nah, yang lain berarti salah, betul. Cuman mereka tidak berdosa karena mereka berijtihad. Dan Islam menghargai orang yang berijtihad meskipun keliru, selama dia berusaha untuk mencari kebenaran, berusaha untuk mendekatkan diri dengan kebenaran, mereka tetap dapat pahala. Nah, karena ikhtilaf ini terjadi disebabkan melalui proses ijtihad, maka disebutlah sebagai ikhtilaf ijtihadiyah. Perbedaan pendapat karena ijtihad. Nah, ikhtilaf jenis ini ada dua. Ikhtilaf ijtihadiyah ini ada dua. Yang pertama ada yang mu'tabar, ada yang ghair mu'tabar. Ada yang diperhitungkan dan ada yang tidak diperhitungkan. Bagaimana batasannya? Coba kita simak keterangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tentang khilaf mu'tabar dan khilaf yang tidak mu'tabar, diperhitungkan dan tidak diperhitungkan. Famal ikhtilaful muharram, ikhtilaf apakah yang haram? Qultu, maka aku sampaikan, kullu ma aqamallahu bihi al-hujjata fi kitabihi au ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam mansusan bayyinan lam yahillal ikhtilafu fihi liman alimahu. Kapan sebuah ikhtilaf itu jadi haram? Ya. Qultu, saya jawab, kullu ma aqamallahu bihil hujjah. Semua masalah yang telah Allah jelaskan dalam kitabnya atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, mansuson bayyinan, yang menunjukkan dalil yang tegas, lam yahillal ikhtilaf, maka tidak halal terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah ini, liman alimahu, bagi orang yang sudah mengetahui dalil. Sudah jelas ini kebenaran, kamu kenapa memilih yang lain? Maka ini ikhtilaf yang tidak halal. Kemudian beliau menyebutkan khilaf yang mu'tabar. Wa ma kana min dzalika yahtamilu ta'wil. Namun jika dalil itu masih memungkinkan untuk ditakwil. Ada kemungkinan A, ada kemungkinan B. Wa yudraku qiyasan. Dan masalah itu bisa dipahami berdasarkan qiyas. Maka ada yang dhahabal muta'awwil awil qais ilan maknan yahtamilul khabar awil qiyas. Lalu orang yang takwil itu tadi membawa kepada makna, ya, atau makna qiyas yang memungkinkan. Wa in khalafahu fihi ghairuh, meskipun ada ulama yang lain yang berbeda pendapat dengannya. Lam aqul innahu yadhiqu alaihi dhiqal khilafi fil mansus. Maka aku tidak mengatakan, aku tidak boleh mempersempit sebagaimana kasus ikhtilaf yang menyalahi dalil yang tegas. Baik,
Ini ikhtilaf yang mu'tabar. Jadi intinya di sini ada beberapa kemungkinan makna. Misalnya dalil A. Dalil A ini ada 5 kemungkinan makna. Lalu kita pilih salah satu. Baik, saya pilih makna yang ketiga. Saat kita pilih salah satu, belum tentu yang kita pilih itu berdasarkan hasil ijtihad yang benar. Ada yang milih B, ada yang milih C, dan seterusnya. Nah, ikhtilaf seperti itu disebut dengan ikhtilaf at-tadad yang mu'tabar. Berangkat dari ijtihad sehingga disebut dengan ikhtilaf ijtihadiyah. Dan karena ijtihad ini ijtihad yang mu'tabar, tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari kebenaran, maka ikhtilaf semacam ini hukumnya tidak sampai pada derajat menyalahi hadis Nabi SAW atau menyalahi apa yang sudah dituangkan dalam nas. Wallahu a'lam. Kemudian di sini kita sebutkan contoh masing-masing. Ada ikhtilaf ghair mu'tabar, ada ikhtilaf yang mu'tabar, ya. Dan detailnya insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.